Ini adalah dinasti Sailendra. Orangnya disebut Nalendra. Nah, terus wilayah kerajaannya jenenge Sailendra. Dan karena kita telah mampu membuat alat musik dari logam, dan itu baru kita yang bisa. Ada seni gamelan namanya selendro. Nah, itu artefak untuk memberikan penanda bahwa di sini pernah ada dinasti besar yang agung, peradabannya namanya Sailendra. Nah, setelah kita melacak seperti itu, maka di negeri kita ini boleh jadi saya kaitkan rahasianya kenapa kok di sini ada tahun akhir, terus orang meneh tahun apa? Tahun bambu, orang meneh tahun apa? Dan tahun jin. Jika orang tahun kok jenenge huruf hijau. Iya, terus tak wacak aja. Klik itu, ternyata ada orang Yahudi bertanya ke Rasulullah, ya Rasul, ya huruf hijaunya itu tadinya dari mana? Nah, Nabi saat itu jawab, mungkin dijawab Ali. Coba Ali ngomong apa sama aku? Dijawab Sayyidina Ali, Ali itu tauhid. Bak itu barokah, kayak goki hanane urip. Nanti nur cahyo. Oh, bukan itu. Yang saya tanyakan dari mana? Nah, kalau itu dari bangsa Aikan. Nah, Aikan dari mana? Oh, itu tadinya dia dari Madian. Nah, Madian dari mana? Oh, Madian itu sebuah wilayah yang dulu peradabannya maju tapi kena gempa sama tsunami besar, dan itu dicatat oleh dunia. Ada ledakan Krakatau dan Tambora, dua gunung ini meledak pada saat yang sama, separuh dunia gelap dan mengubah musim dunia. Coba, yang memecahkan Jawa, Sumatera dan Tambora. Nah, ini separuh dunia gelap. Nah, Madian setelah disebut seperti itu, oh, berarti ini wilayah yang disebut plato yang hilang itu ditemukan. Nah, aku turun saat ngaji itu bilang, bukan Madian, mana? Madiun. Nah, ini menurut ilmu kinologi, kira-kira. Ya seandainya itu tidak kira-kira, karena di Gunung Irak itu ada gunung yang telah membatu dan direk-rek sama arkeolog. Itu adalah kayu jati yang masih mengandung kapur, dan kayu jati ini berasal dari bukan blora. Nah, blora kualitasnya paling unggul, seperti yang tertancap di Jerman itu ada raketnya blora dari 2 tahun sebelum Masehi, dan ada sedikit kapur. Nah, itu dicatat oleh arkeolog jatinya ini dari daerah Mojokerto. Ya, jadi cedai Madiun. Mancing mancing sejarah. Maka dari itu kita ini yang menghubungi di wilayah Indonesia dari sisi historis bisa dilacak, nanti akan tersingkap seperti manusia tertua sementara ditemukan di Sangiran, di Tekantropus, itu ngetan meneh nang Mojokerto jenenge Homo sapiens. Ono meneh ditemukan Homo solensis.
Tapi no Indonesia sementara. Jadi mau Indonesia ini mau mendekil, tapi pernah tua. Mulai secara data historis, wonge duwe bahasa pirang-pirang, terus wonge duwe artefak pengalaman sejarah kaya primbon itu sebenarnya bukan main-main, tapi ilmu titen di dalam sejarah yang teramat panjang. Itu primbon itu. Kalau orang Jawa banyak yang menebak hari matinya itu berdasarkan ilmu titen. Ini bukan planet, itu hanya soal usaha nginjen-nginjen kira dari Gusti Allah. Mulai aneh kan Nabi Dawud belajarlah sampai ke dinasti Sailumia. Mulai Islam teko rene kuwi kata Agus Sunyoto asale digawa pedagang. Lah bareng digawa pedagang ora pas nek kene tingkatane wis brahmana kok sing moro agek dol tinuku ngono. Angkatan pertama itu tertolak. Nah akhirnya angkatan kedua datang bukan pedagang tapi tasawuf yang hadir baru koyok tunggu oleh duto. Soalnya makanya kesenian. Jadi ketekanan ini kudunya. Ini yang disindir oleh Kali Joko, Lelilen, Tanggule, Sungile, Tak Hiju, Royo-royo, Tak Senggo, Penganten hanya. Saya dimaksud kemanten ini adalah iki Islam, iki kearifan Indonesia bisa dijodohkan dalam pelaminan peradaban. Cuman yang mampu menjodohkan adalah jenius lokal. Nara jenius nggak bisa. Kalau sing jo kaki yang cangkem soal koyo kayak jenius. Maksudnya apa? Kudu alim, alama, terus amilin. Jenius lokal koyo Kanjeng Sunan Kalijogo yang mampu mentransformasikan nilai masuk ke kampung tanpa konflik. Karena pakai apa? Pintu budaya. Pintu budaya yang pertama apa? Yang paling apa? Harus tahu bahasa lokal. Ada kearifan yang masuk Sunda, ada yang masuk Madura, ada 740 suku di sana pasti ada semacam Kalijogo yang menjadi jenius lokalnya. Sehingga Islam masuk Indonesia 90% loh. Parameter kita ngajak orang mengislamkan satu aja sulit. Ini mayoritas tumplek belek. Nah kita sudah dibukakan jalan begini lapang. Ya tinggal kita mengemas secara indah. Tidak seperti yang malah itu Ali Songo kan. Cakemnya perlu disuruh. Kita nanti akan memiliki pola namanya asimilatif ya iso, akulturatif ya iso. Nah, jadi penjenengan kalau mengundang kiai supaya masyarakat kaummu tidak punya problem setelah ngaji itu jangan angger kiai. Nah, iso model kiai sing model ngene iki. Model Kalijogo. Nah, yang mampu mentransformasi. Contohnya ziarah kubur. Kalau kayak kan Nabi kan kulino bahwa pelepah kurma teles disalahke nggone atau ngono iku ra garing dosane mayat dikabur. Seumpama wong kene kok meh niru pelepah kurma ngono iki terus mentuk kok. Nek kok ganti segala buka apa yo. Lah terus dikiasno. Nah kalau ulama diganti hal yang paling indah di sini namanya kembang. Kembang hanya untuk simbolik menggambarkan wabete wong inape kaya kembang yo wani. Lah kromone kembang jenenge sekar. Maka ziarah itu kalau di sini disebut nyekar. Nyekar
si Mbah Maimun juga pesen pola agama nek kene aja kok gawe kami harapan goblok. Pesene Mbah Maimun kayak goblok bareng. Nah, nganggo nyari agama nek kene aja kami harapan goblok. Wong Arab ki alfate kapan yo wong Jawa. Mbah Maimun. Yo jenenge Arapati omnya. Kalau kalimatmu mau Arab kudu di garap, Jawa kudu di gawa, lah Barat kudu di lupa. Nah, pertama Jawa kudu di gawa, Arab kudu di garap, Barat itu di luar. kudu di lupa. Soalnya ruwet. Agama dicolke jebul dhek mengalami tragedi wong nang para kesepian. Nom celekan bareng adepi mati mengalami kesepian. Iki piye iki ora artisakan marane dumati. Nah, akhirnya karepe dhek memanggil peranan agama lagi tapi sudah kadung enggak bisa. Nah, jerit-jerit kaya apa? Contohnya kaya dokter hasilnya muni above of your religion means trust in Allah Subhanahu wa Ta'ala and His sometimes mysterious ways. I may be a few helpful suggestions in this matter, but no human being can give you anything your religion will give you. Who has the inner security? This depends on guidance from the Lord. Is unsuccessful. As for the disbelievers, it is always for them. They believe not. They believe not is the meaning man of the rai gede. Ibu agama dijeleke rusak. Kalau sekarang kita panggil kembali peranan agama, walau jalannya itu misterius. Karena goib. Nah, ini sampai di sini supaya keterangan tidak cepat hilang, ya kita selingi lagu tapi cublek-cublek semua. Selamat ya apa sih, terus cublek-cublek semua. Ini komando saya kepada Gandrung Nabi yang saya suruh menyelipkan lagu-lagu Jawa, termasuk Suka Teki, ya, termasuk ini tadi yang dinyanyikan Kang Ulil ini. Karangan saya yang saya berikan ke Gandrung Nabi, cuman vokalnya sangat luar biasa. Maksudnya nggak tahu kalah, soalnya gue nggak tahu main lomba. Lomba benar. Yuk kita air dulu. Cublek-cublek sudah. Bisa soal apa? Cublek-cublek sudah. Rasulillah. Oh iya, jadi Kalimantan ya. Sama Reda. Turut-turut putih bisa. Ada sendiri. Ya. Soalnya otak itu kalau frekuensinya ditekan buat pidato itu jauh otak. Jadi pidato jangan dijejaki terus. Itu diselingi ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu bisa nggak bahasa Jawa? Sedikit bisa. Turi itu tak turi, putih itu kain kafan. Nasihat wong nolong bahwa kain kafan bisa menasihati kita. Hadisnya kafan bil mauti wah itu adalah syukur biar mati kita di nasihat. Kalau kan tidak bisa lumayan, kalau mau mati soalnya wis budal kain kafan.
dan ziarah inna insyaallah bikum lahiqun. Ya terus ditandur ning kampung aku. nah wis dibungkus kain kafan ditandur no kebonan kok agung ya kuburan bukan agung banjir lho kuburan soalnya sing diceblokno nang kono ora minyak jagung wong orang yang disebut Allah laqad khalaqnal insana fi Sanita. ahsani taqwim. Kok kalimatnya ditandur? Iya gambarannya ya sapa nandur bakal mundur utawa dibalik mundur poe bakal. Wah, No celeren tiba selera itu gambarannya urip dibandingin akhirat. Betapa di dunia itu hanya selera dibandingin keabadian. Selera, tahu-tahu wanem gue. Aku ini mulu. Aku ya ngomong lah. Ya untuk barang sudah pamit, aku pamit sekarang ini mau. Ya. Kembang iwani itu ana urute sedulur papat limo pancen. Soalnya orientasi agama iki kapak-kapakno ya khairunas anfa'uhum linnas ahab dinas ilallah azza wa jalla ya pucuke padha kok anfa'uhum linnas. Kenapa kok sasarane Islam kok selalu wong? Lah iki kok ketemu no pancene Pak. Kalau anak tari kok ngene-ngene kae jane wong berarti wong Jawa digoleki pancere kok. Ini kae jangan main-main tari, jangan dikira main-main. Coba sih goblok. Ya.
tingkat yang lebih tinggi semacam wajib soalnya boleh wong merokok kuwi bisa menghadang kata-kata kotor yang seandainya diarahkan ke pihak lain gitu. Nah, namun merokok itu resiko pahit dan mengandung racun nikotin. Tetapi orang Indonesia cerdas mencari penawar yang menetralisir, namanya Kopi. kopi memang baik tetapi mengandung racun nikotin yang menetralisir Nikotin. Jadi kalau merokok doang itu memang benar membunuh. Tapi kalau dengan kopi maka bisa diubah merokok menghidupkan. Ini orang kita namanya termas alkohol dia duhol. Nah, waktu agak tinggi nilainya lagi, nomor rokok itu memang bisa menjadi penghalang daripada nomor pendilai wong itu nanti materialnya secara usul fikih maka dihadang. Nah, menghadang hal yang biadab disebut Rasulullah jihadun nafs. Perang dagang dikira perang besar, enggak. Perang kecil kita juga membunuh orang, kita juga terbunuh itu 70 sahabat. Nabi tidak suka sebenarnya. Jihad yang besar adalah jihad nafs. Kehendak buruk harus dihadang daripada mukul orang dipukulkan gamelan, daripada mukul orang dialihkan. Itu ciri kita. Nah, ibu-ibu daripada cerewet sama suami, kalau bisa pintar nyanyi ya. Kalau nyanyian itu orang Indonesia menyebut sekar, yang kalau diucapkan tak menyakiti siapa. Kalau orang dulu cara menghadang istri tidak cerewet suami itu disumpeli gabung ya apa jenis Nyusur. susur ya. Jalan dia akal-akal itu. Nah, ini juga bisa untuk studi apa ya, rukun alat segitu banyak. Tapi orang Jawa memang Jawa dalam arti Nusantara loh, bukan Jawa dalam arti suku. Disebut oleh Kunchoro Ningrat, di dalam dadanya itu sudah ada semacam orkestra. Nah, orkestra jiwanya itu telah dididik oleh alamnya yang memang orkestra, sukunya, agamanya, budayanya, bahasanya. Nah, maka di dalam setiap dada orang Indonesia itu ada istilah Kunchoro Ningrat, ada musik gandum, itu musik yang diproduk oleh pemahaman orkestra. Cirinya apa? Cirinya orang Indonesia itu bersaudara dan bersama-sama. Nah, rodanya ini ada dari alat banyak tapi beda-beda bunyi, tapi bisa kau melodikan sehingga enak di sini. Seperti Gus Ulir kemarin menata lampu banyak, saya sebut lampu, setiap lampu dengan warna berbeda boleh menyala, tapi cahaya tak pernah ada yang berdengkar. Larang menang. Seperti kita kumpul ini, walau terpisah rumah, tetapi ada yang menyatu, namanya cintanya. Kita boleh beda perempuan atau laki-laki, atau yang lebih jelas beda pendapat dan beda pendapatan gitu. Tapi kok bisa kumpul, tanda bahwa Anda ini rukun. Apa kata Nabi rukun? Suasana surga yang diturunkan di bumi. Wujudnya adalah rukun. Maka disebut Plato ada wilayah yang surgawi, namanya disebut Atlantis yang bilang. Sekarang Anda cari di dunia, coba Barat itu perang 2 kali, berapa ratus juta orang mati. Timur Tengah dulu Soviet. Nah sekarang tambah
duit, dia bisa membeli bom, bisa ngebom saudara dan sampai membunuh. Nah, Maimun pernah ngaji sama saya bilang, Kanjeng Nabi bertapa enggak? Iya, bertapa. Nah, kalau orang Indonesia mau mencari wangsit ya, bukan wahyu, kemana? Ya kedua-dua. Terus Mbak Maimun bilang begini, nah, Kanjeng Nabi jasadnya Arab, rohnya Jawa. Kata ulang, Kanjeng Nabi itu jasadnya Arab, tapi rohnya Jawa. Maka Islam datang ke sini sebagai tumbuh oleh kutub dari roh. Dan ini harus dipertahankan supaya dunia bisa kita transfer soal suasana surga ya, namanya rukun. Terus ada lembaga yang resmi di kampung dan di dunia tak ada rumah banyak tapi tak ada RT, tak ada. RT itu apa? Rukun tetangga. Nah, tak ada di luar. Terus naik lagi RW apa? Rukun warga. Tapi orang sih matanya lumet terus. RW. Nah terus kita punya sesanti secara nasional, Bhinneka Tunggal Ika. Kata Obama ketika pulang kampung setelah 40 tahun tidak pulang ke Indonesia, pulang kampung nih, dia bilang, aku memimpin Amerika 2 periode, memakai konsep yang saya tahu sejak saya SD di sini 4 tahun. Saya usung ke Amerika, Bhinneka Tunggal Ika. Obama. Nah sekarang kita duduk ini, pertama harus saya ingatkan, ini majelis taklim dan rutin ini setiap selapan, bukan datang karena faktor ada siapa, bukan. Tetapi dengan duduk di sini harus merasa bahwa Rasulullah pernah duduk pada perkara yang sedang kau. Saya ulang, Rasulullah pernah duduk sebagaimana perkara yang sampean duduki. Ini kalau dilebarkan, kalau kita melakukan sesuatu perkara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, ada buahnya, yakni turun namanya bukan hujan air, hujan cahaya. Kalau hujan air jatuh di bumi, kalau hujan cahaya jatuh di hati. Kalau bumi kena hujan air, bumi menumbuhkan segala yang dikandung, lahirlah itu taman pepohonan. Tapi kalau hatimu dikuyupi hujan cahaya jatuh di hatimu, hatimu tumbuh sifat terpuji yang melahirkan aman kebahagiaan di hati. Kalau itu taman pepohonan, di sini taman. Kalau itu disebut syajarah atau pohon, lah dirimu di sini disebut sejarah. Kalau itu syajarah, kita apa? Sejarah. Sejarah metafor orang digambarkan seperti pohon. Ada akarnya, ada pohonnya, ada daunnya, ada kembangnya, ada buahnya. Jadi kalau orang kok tak mengenal orang yang telah menjadi akar seperti di kuburan itu, maka rontok itu tauhidnya. Pendek tak kelihatan, dianggap tak ada, gitu kan? Nah itu this is man of loyo atau this is man of tokoh. Nah sekarang akan saya ngeyem kita oleh Nabi loh, kan? Nabi pernah menyatakan di kemudian hari ada orang yang imannya menakjubkan gitu. Joko karani meda-medati. Kenapa? Karena mereka tak pernah bertemu diriku. Mereka tak pernah jumpa diriku. Mereka tak pernah rungkang-rungkang dengan diriku. Tapi hanya melalui tadi lempiran-lempiran kitab tadi, mereka telah beriman kepadaku, melakukan kebiasaanku dan rindu padaku. Aku sendiri rindu kepada mereka. Sekarang saya tanya, negeri yang paling banyak ziarah ke Mekah
bersimpul di sini walau satu kali dan Amin. kalau diizinkan oleh Rasulullah Allah bisa ziyadah. Ya. Karena Quran sampai di rumahmu. Kalau Quran kau bunyikan, wong itu pernah dibunyikan Rasulullah. Berarti Anda kalau tabaras Quran berarti nafas Rasulullah masuk ke nafas. Seperti kita duduk ini pernah diduduki Rasulullah. Nah, ketika Nabi menyatakan seperti itu dan di sini diterangkan seperti itu, ini real. Yang kedua, Muslim terbesar dunia itu mana? Indonesia. Indonesia. Dan tidak kayak yang lain, bentrok, enggak, rukun. Sehingga orang-orang Timur Tengah sering berguru ke NU. Bagaimana merukunkan umat? Bukan ke pemerintah. Karena NU punya konsep ukhuwah diniyah, batoniyah dan syariah. Sesama Islam ojo tukaran, sesama bangsa jangan bentrok walau beda agama, termasuk sesama manusia satu nasab Adam dan Hawa, dari sana cinta awal kita bersemu semua. Dan tidak usah saling membunuh, soalnya uang itu rawat di kata ini suwe-suwe apa mati jin goblok. Dan sekarang kita lihat di YouTube Syekh Maliki sebelum meninggal itu mimpinya apa? Di belakang Rasulullah itu ada orang banyak itu beda-beda busana orang. Bertanya saya, ya Rasulullah itu siapa itu? Sebanyak itu beda-beda busana orang. Rasulullah duduk ini meeting ini orang-orang Indonesia. Lihat ini tersebut. Nah terus negeri ini negeri yang sing matur saya Yaya Simuzati. Aku diundang di Manila, Tuban. Yang undang beliau bilang gini, ketika aku punya data dari riset di Indonesia, ternyata yang hafal Quran di Indonesia itu padahal sudah 10 tahun yang lalu 2 juta orang. Hafid itu. Timur Tengah yang bahasa Arab per negara paling banyak hanya 300.000 di negeri ini. 2 juta orang itu 10 tahun yang lalu. Nah kalau sekarang bisa tambah. Terus sholawatan coba ini di mana-mana. Sholawatan tidak sekarang hanya sekarang, sudah zaman dulu sholawatan. Nah kalau sekarang ini menjadi booming, harus dihargai para pembawa kitab hibah, pembawa kitab Buddha, pembawa kitab berjanji. Nah itu, dan itu mereka disebut kiai. Kalau tadi tak salah tadi kau bilang etan kali Tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesuk yo ngaji. Manut para kiai, ayo manut para kiai. Kenapa kiai? Pertanyaannya, soalnya kiai ini diteliti wong Jepang. Nakamura dilihat di YouTube dan kawan-kawan bilang apa setelah riset Indonesia? Andai Indonesia tak ada kiai-kiai yang bikin paling kecil ya musola, masjid, madrasah, pondok pesantren, tembus TPQ. Untuk apa kata peneliti Jepang? Untuk meruangkan anak-anakmu ini. Lah untuk apa kok tidak diruangkan? Untuk menampung supaya terselamatkan. Terselamatkan dari apa? Pengaruh global yang berakses dekadensi moral. Apa kata Nakamura? Andai tak ada kiai-kiai, anak-anak muda seusia ini sudah rusak kembali. Kiai. Nah kenapa kiai? Karena kiai adalah ahli waris, bukan nasab, bukan sih, tetapi ahli
apa? Soal ilmu dan akhlak. Dan di sini itu selalu didendangkan. Siapa sih guru itu yang patut dianut tadi? Lampun sira angger guru kaki kami liya menungso kang nyata ingkang becik martabate. Syukur oleh wong tapa cirine apa? Tan mikir pawehe liyan. Mulang iki aja mikir pawehe liyan. Apa meneh kok seumpama jadi duit ku gak tambah rusak. Kuwi ora patut didadekke guru. Apa meneh dino. Ngeri ora? Nah, kaya ngene iki ya, sampaikan supaya menjadi wawasan luhur dari negeri kita ini. Kita tahan banting kok. Andai jenengan ini jadi orang luar negeri, orang luar negeri sudah mati. Jenengan di sini hidup dan membangun peradaban di kampung-kampung. Saya kalau ke luar Jawa hormat sama sampean karena apa? Mengongkosi derita dan membangun peradaban di wilayah Grumbul dan Tadi. Ya, termasuk yang saya suruh di sini ini saya modali. Kamu keluar Jawa. Di Jawa sudah penuh orang gundah-gundul doang. Kalau di sini bisa bikin kelembagaan untuk ngomong anak-anak. Nah, ini baru saya bacakan syairnya. Betapa dirimu walau di sini. Dimudahkan dengan Rasulullah. Nanti jawab selawat ya. Ini agak sendu karena jiwa yang merindu. Habibullah Turja Syafaat. Ini kita sepakati dulu. Malayasa ya Habibie Mustafa ya Alhamdulillah. Nanti setelah itu kita bersyukur dong punya negeri seperti ini. Dari Yakinmu Teguh, terus dari tanah air kita, tanah air kita, terus Garuda Pancasila, terus yang terakhir dari Sabang sampai Merauke. berapa pulau kah? Kau tahu 17.000 pulau. Gak usah tukaran Indonesia. Ya. Terus dari dalam maton nanti bacanya berdiri di situ yang seragam. Cuma diatur yang seragam baca rojo dulu. Nanti bacanya berdiri kalau ya. Ya masan yang dulu fa'anta roki Duhai Rasulullah, walau engkau telah tiada dan kami berjalan 1446 tahun yang lalu, namun semua kadomu sampai di sini dan hati kami terasa dekat dengan dirimu. Manakala kami menerima susah, seperti membangun ini dulu menjadi begini. Yang aku lihat bukan soal sekarang, tapi susah. Ini kok ya bisa diselani beda bagi saya.
derita kami tak setara dengan deritamu ya Rasulullah. Hanya demi membebaskan neraka umat dan hanya demi gendong swarga kami, maka terasa walau kami punya derita, terasa engkau menemani. Ya barang
beres sisa. Baris. Seragamnya perjalanan malam. Dan Sulio Yang bergerak paling ya. Daftar palingnya. Berada siap gerak, istirahat di tempat gerak. Nah, tepuk tangan dulu. Jadi ini berdekatan ya dengan 10 November. Barusan kemarin kan, ya kita melihat Banser itu harus selayan pandang, kita harus hidup karena dia punya jasa saat perang melawan Surabaya itu Malabi. Jenderal Malabi diganti mati kan Jenderal Koi mati kan. Nah itu ada jenderal perang mati orang Surabaya. Di lain tempat tak ada jenderal mati kecuali di Surabaya. Malabi menulis kalau Surabaya tak ada Yahya Hasyim Asy'ari, Belanda bisa menjajah ulang Indonesia. Karena bocah Inggris menurut kita dilawan Banser, dilawan santri, maka Pak Jokowi memberi kado hari Sabtu itu tak salah karena santri banyak yang gugur. Senjata dimainin, gelombang manusia datang. Senjata habis. Nah itu ceritanya, ya, tentara polisi ada, tapi ya baru 2 tahun merdeka kok. Udil. Nah maka ini kita kenang dan kalau lihat kamu seragam siapa yang tak hormat. Tapi nak pas orang seragam yo tutur pentol. No problem. Buat masalah. Yang penting pohon dilihat buahnya, kalau orang dilihat baktinya. Kamu ikut kayak gini apa coba? Yang dibilang berhasil. Kau tak akui santriku dunia akhir. Amin. Yang kedua hidupmu dunake barokah. Amin. Yang ketiga nak mati Insyaallah. Amin. Ada kan sahabatmu Rianto yang di Mojokerto, Nggih. plastik kresek diangkut, ternyata bom karena wayai bom meledak di mana-mana, tubuhnya sudah tak berbentuk. Orang yang ngirim komentarnya, NU nak karo agama belok, enggak, NU hanya menjaga, walau dia minoritas tapi dijaga keamanannya karena dia adalah warga yang mau difilmkan dan dia dunia memandang dia apa? Rianto adalah pahlawan kemanusiaan. Dan orang-orang kaya di sini gemati apa kurang hartamu? Lu kok seragam baju coba sama belikan dia seragam elegan gitu. Nah gitu ya. Jadi yang kedua, Mbah Hasyim dibekali 2 hal oleh Mbah Khalil, tongkat komando dan tasbih. Tongkat komando temani Indonesia sampai sekarang. NU sebelum merdeka sampai merdeka sampai kapan? Mustahil khianat. Soalnya diwasiati Mbah Khalil dikatakan untuk tetap menjaga NKRI. Yang kedua persatuan. Tasbih ini simbolnya 99 itu hanya 1 tahun. Apa bedanya dengan Bhinneka Tunggal Ika? Walau beda-beda tetapi tetap satu hati, Honda. Honda itu promosinya satu hati, Honda. Bisa kan? Ansor beraksi bisa kan? Bisa. Bisa terus di 2 kali ya disambung jumberangkan 2 kali. Setengah letak kanan. Kayak bedanya bisa setengah. Bisa ke sini.
Ya, siapa kita? Ansor Banser NU. Nusantara. Milik kita. Jaya. Asalnya. Akidah kita. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Salam biasa di luar. Yuk, asal beraksi. Pas asal beraksi tepuk saja tangan dulu ya dari dijalankan. Yuk, cepat percek belum gitu. Ansor Beraksi. Ansor Ansor Banser.